Hadirin dan hadirat jemaah Masjid Nurul Hijrah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Mungkin di antara jemaah ada yang tahun lalu masih bersama-sama kita, tapi pada malam ini sudah pindah tempat, sudah pindah ke dunia lain. Mudah-mudahan yang di barisan depan ini tahun depan masih tetap hadir di masjid ini. Sebab yang pada barisan depan ini sudah banyak kepala 6, kepala 7, dan kepala 8. Kalau di belakang masih muda-muda. Kemudian juga ya beberapa pengurus sudah ada yang mendahului kita juga. Tapi mudah-mudahan berkat amal-amal yang dilakukan selama ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengapa datang ke masjid ini? Mengapa kita berpuasa? Itu menunjukkan keimanan kita menerima perintah Allah. Jadi Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman. Jadi yang dipanggil yang punya iman. Tidak dipanggil ya ayyuhalladzina kafaru. Orang kafir tidak dipanggil. Orang munafik tidak dipanggil. Yang diajak hanya orang yang beriman. Ya, jadi orang yang beriman yang percaya pada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Quran sebagai kitab suci yang diturunkan Allah. Jadi kita dipanggil, diajak, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan berpuasa kepadamu. Jadi kalian diwajibkan berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat dahulu juga diwajibkan berpuasa. Jadi umat Nasrani, umat Yahudi juga diperintahkan berpuasa. Tapi perbedaannya puasa kita 1 bulan penuh. Kalau puasa mereka ada yang cuma berpantang dari makanan-makanan tertentu. Kalau kita berpuasa diperintahkan tidak ada yang bisa dimasukkan ke mulut. Ya, dari waktu fajar sampai terkena matahari. Makanan dan minuman tidak bisa kita santap walaupun itu sesuatu yang halal. Termasuk bapak ibu tidak bisa masuk. Ya. Ya selama siang Ramadan, malam boleh. Ya. Ini wajib, puasa ini wajib. Ada pertanyaan ke Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana kalau orang itu berpuasa tapi tidak salat? Jadi mungkin ada di antara kita kalau puasa sanggup tapi salat 5 waktu berat sekali. Ya di sini jawabannya ada 2. Yang pertama katanya tidak sah puasanya karena tidak salat. Salat itu adalah kunci untuk bisa masuk surga. Miftahul jannah. Jadi ibaratnya orang yang berpuasa tapi tidak salat sama dengan orang yang berpakaian tapi tidak pakai celana. Ya. Pakai baju tapi tidak pakai celana. Ya. Dia puasa tapi tidak salat. Ya, itu ada yang
memberatkan begitu. Tapi ada juga ulama yang moderat mengatakan, ya, dia kalau puasanya betul-betul karena yakin, ya insya Allah ada pahalanya puasanya. Jadi berpahala puasa. Tapi tidak salat itu berdosa. Jadi tidak salat berdosa. Nanti terserah Allah apakah akan mengampuninya di akhirat atau tidak. Itu hak prerogatifnya Allah. Kita tidak bisa. Jangan bilang kalau Anda puasa tidak salat Anda kafir. Memang ada hadis Nabi mengatakan kalau tidak salat itu sama dengan orang kafir. Perbedaan untuk orang kafir dengan orang beriman adalah dalam melaksanakan salat. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Man aqamaha faqad aqamatin. Siapa yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agamanya. Wa man taraka salat faqad hadamatin. Siapa yang tidak salat sama dengan orang yang menghancurkan agamanya. Jadi lebih baik kalau Anda berpuasa, salat juga. Ya, mudah-mudahan itulah yang dikehendaki dengan firman Allah, la'allakum tattaqun. Jadi kalau berpuasa, insya Allah mudah-mudahan kalian menjadi orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa bulan Ramadan ini punya banyak keutamaan. Antara lain dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, jadi ada ukti itu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Saya diberikan 5 keutamaan dalam bulan Ramadan ini. Tidak diberikan kepada nabi-nabi lain, kepada umat lain. Yang pertama, idza kana awwalul lailatin min Ramadan nazarallahu ilaihim jami'an. Bila tiba malam pertama Ramadan, Allah akan memperhatikan, akan mengamati, akan melihat umatnya yang patuh melaksanakan puasa. Jadi kita sini diperhatikan oleh Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang dipandang oleh Allah, Allah tidak akan mengazabnya. Ya, berarti mari kita perhatikan ini. Terimalah Ramadan ini dengan senang hati. Jangan merasa susah, benci, wah mengapa ada Ramadan. Orang yang suka makan akan terhalang. Wah saya tidak bisa lagi makan ini gara-gara puasa. Benci dia kepada Ramadan. Kalau ada orang seperti itu namanya orang munafik. Jadi tidak ada bulan yang paling dibenci oleh orang munafik kecuali bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan yang paling disenangi oleh orang Muslim kecuali Ramadan. So amalan semua dilipat gandakan. Satu waktu yang kita laksanakan sama dengan sab'ina faridah, 70 waktu di bulan Ramadan. Salat sunat yang kita laksanakan nilainya sama dengan fardu di luar bulan Ramadan. Nah itu kelebihan yang pertama. Kemudian yang kedua, tastaghfirullah malaikah fi kulli lailah. Malaikat pada memohonkan ampun kepada ini muslim yang berpuasa, yang meninggalkan makan dan minum. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum. Itu malaikat mendoakan kita semua. Kemudian yang ketiga, Allah menyampaikan kepada surga, siap-siaplah wahai surgaku, hiasilah dirimu, kamu akan dimasuki nanti oleh orang-orang yang taat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalau di waktu petang tentunya
Mulut orang yang berpuasa itu berbau busuk. Cobalah kita periksa mulut kita itu, ya, pada sore. Tapi di sisi Allah, halulku afrah, ya, halulku pamisain, bau busuk yang keluar dari mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah atyabu indallahi min rihil misk, lebih wangi dari bau minyak kasturi, minyak wangi yang paling wangi. Itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Walaupun kita sudah gosok gigi, sikat gigi, ya, itu hawa busuk itu berasal dari dalam karena perut yang kosong. Yang keempat, kemudian yang terakhir, jika kana akhir lailatin min Ramadan, yaghfirullahu lahu jami'an. Bila tiba malam terakhir Ramadan, Allah menyatakan mengampuni semua hamba-Hambaku yang berpuasa. Lalu sahabat bertanya, ahya Lailatul Qadar, kenapa ada bulan pengampunan itu pada semua umat? Apakah itu malam Lailatul Qadar? Tidak, kata Nabi. Bukankah kalau kita bekerja sebulan penuh, tentunya kita ingin upah, kita akan mendapatkan gaji upah dari pekerjaan yang kita lakukan. Begitu pula lah mereka yang taat melaksanakan puasa sebulan, Allah menjanjikan pengampunan. Jadi mudah-mudahan kita semua betul-betul melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya, bukan ikut-ikutan, tapi kita berpuasa seperti yang dikatakan Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena memang yakin bahwa ini perintah Allah dan juga mengharapkan pahala Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.